diberi kesempatan berkumpul di tempat ini dalam rangka mendengarkan presentasi saya tentang berbagi pemahaman dan pengalaman. Dan di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Polewali, saat ini kami sudah masuk pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman dan juga apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih tahu atau saya lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Tidak, saya juga di sini dimulai dari nol. Saya ini tidak ada yang saya tahu, tapi saya setelah mengikuti program guru penggerak, saya ingin berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, Wakasek dan juga guru-guru di SMP Negeri 1 Mangui. Di sini yang pertama modul 1.4 budaya positif, tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kalau kita buka kegiatan kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agenda kegiatan kita hari ini yang pertama adalah pembukaan yang tadi sudah berlangsung, dan yang kedua adalah ice breaking, dan yang ketiga pemaparan materi, yang keempat elaborasi, dan yang terakhir penutup. Nah, pembukaan tadi sudah, saatnya kita beralih ke ice breaking. Bapak Ibu semua saya minta tolong, kalau bisa sekarang kita berdiri semua. Silakan kita berdiri. Kalau saya katakan konsentrasi, semuanya tulis tangan katakan konsentrasi dimulai. Jadi kalau saya katakan konsentrasi, semua katakan konsentrasi dimulai. Kita coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Permainan hari ini kita mau bermain cowboy. Cowboy. Tahu cowboy kan? Yang tembak. Ya. Saya sudah tahu menghitung semua. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu menghitung semua. Nah, ketika kita menghitung 1, 2, angka 3 tidak disebut. Tapi Bapak Ibu guru yang kena angka 3 silakan menunduk, dan orang yang di samping baku lumba cepat sebut namanya. Saya kasih contoh. Minta tolong Ibu, kita hitung 1. Saya tunduk, Ibu Fit baku lumba dengan Ibu Jum. Siapa yang cepat sebut namanya? Tembak. Samping kiri atau samping kiri, samping kanan. Coba saya kasih contoh. Ulang Ibu Fit. 1, 2, 3. 3 turun. Kan 3 tidak disebut. 3 yang turun. Ya, 3 yang turun. Ulang. 1, 2, Firdaus. Tidak, saya. Kiri yang namanya disebutkan dokter. Siapa
Istrinya sudah kalah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu. Kamu Joko. Satu lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, Winda. Sakit perut. Iya, jadi tadi sudah kita speaking bersama, itulah kita melatih konsentrasi. Nah, kita lanjut pemaparan materi kita pada hari ini tentang budaya positif. Minta maaf hari ini tidak ada yang fokus karena listrik kita tidak ada di siang hari, maka saya menggunakan fokus manual. Mudah-mudahan ini terlihat sampai ke belakang. Ada pertanyaan pematik yang pertama, yang paling atas. Kalau kita dengar kata budaya, siapa yang tahu apa itu pengertian budaya? Teman-teman di sini ada guru IPS atau guru syafir, guru mata pelajaran lain yang tahu apa itu pengertian budaya? Oh iya, Pak Firman. Oke. Menurut saya budaya itu merupakan suatu kebiasaan paling penting. Ya, terima kasih Pak Firman. So, ini dari Pak Sam. Panjang. Aku panjang. Kalau menurut saya, budaya itu adalah hasil cipta, karya dan rasa manusia. Itulah yang namanya kebudayaan. Kasih. Ada lagi apa yang tahu apa pengertian itu budaya? Pasti tidak ada. Ya baik. Ya terima kasih kepada Pak Sam dan Pak Firdaus, jawabannya sangat luar biasa. Saya sangat senang. Ya, budaya itu betul adalah kebiasaan yang sering kita lakukan. Nah, yang kedua, kalau budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif. Kalau budaya positif itu apa? Kalau menurut saya budaya positif yaitu hal-hal yang positif yang harus kita lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat. Terima kasih. Ya betul sekali. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal atau kebiasaan yang harus kita lakukan, hal-hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana cara kita membangun budaya positif itu di sekolah? Bagaimana cara kita membangun budaya positif itu di sekolah? Ada yang bisa tahu bagaimana cara kita membangun budaya positif? Ya, Ibu Mutia. Menurut saya, cara kita membangun budaya positif di sekolah adalah menerapkan kebiasaan positif bagi anak-anak. Jadi bukan hanya untuk anak-anak, tapi dari diri kita sendiri dulu, dari diri guru, kemudian kita terapkan ke anak-anak supaya menjadi kebiasaan. Seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali jawabannya Bu Mutia. Ya, budaya positif itu ya kita sebagai guru itu harus menjadi role model atau model bagi siswa. Kita dulu, mulai dari diri kita dulu yang membangun budaya positif, kemudian siswa akan mengikuti seperti tadi jawaban Ibu Mutia. Nah, budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada yang namanya motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu semua budaya positif. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang disiplin positif. Ini ada pertanyaan pemantik lagi. Apa yang muncul pertama kali di benak Bapak Ibu semua ketika mendengar kata disiplin? Disiplin dulu. Apa yang muncul pertama kali di benak Bapak Ibu semua ketika mendengar kata disiplin? Ya, apa? Tertib.
Pengajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Merdeka di sini bukan berarti dia bebas melakukan apa-apa. Bukan. Merdeka di sini yang dimaksud oleh Bapak Pendidikan kita Pengajar Dewantara bukan berarti mereka bisa melakukan hal-hal negatif. Tapi merdeka di sini harus mengikuti tuntutan zaman, kodrat zaman dan juga kodrat alam. Nah, sedangkan pengertian disiplin positif adalah proses pembelajaran dan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi bukan berarti merdeka melakukan hal-hal negatif, tidak, tapi merdeka dalam hal yang positif. Karena anak-anak itu adalah ibarat sebuah kertas putih yang sudah ada tulisannya. Selama ini Bapak Ibu guru pasti berpikir anak-anak itu adalah kertas putih yang polos. Betul tidak? Betul. Tapi sebetulnya anak-anak itu, siswa itu adalah kertas putih yang sudah mempunyai tulisan-tulisan yang buram. Tugas kita sebagai guru lah yang menyebarkan tulisan-tulisan yang baik agar tulisan-tulisan yang buruk itu tidak timbul. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak tersebut. Maka dari itu kenapa sering kita mengeluh bilang kenapa beda anak-anak dulu dan anak-anak sekarang? Ya, karena kodrat zamannya sudah tidak sama lagi dengan kodrat zaman kita yang dahulu. Mereka sudah sekarang namanya generasi Z, sudah tidak sama lagi dengan kita. Makanya kita harus menebalkan tulisan-tulisan itu atau perilaku-perilaku baik mereka agar perilaku-perilaku buruk mereka tidak timbul. Itu yang pertama. Agar kenapa? Pembentukan kepercayaan diri mereka itu yang utama. Saat ini seperti kita ketahui bersama, krisis ada yang sudah anak-anak kita saat ini sudah mengalami krisis adat etika, aturan sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Kodrat zamannya dari HP saat ini banyak sekali hal-hal yang mereka tonton yang seharusnya tidak mereka tonton dan itu tidak disaring oleh orang tua. Itu kodrat alamnya. Lingkungannya tidak memberikan mereka arahan-arahan untuk memfilter atau menyaring hal-hal yang tidak baik. Ada beberapa mungkin orang tua yang memfilter, tapi ada juga yang tidak. Bisa kita lihat hasilnya di sekolah. Banyak sekali karakter peserta didik kita yang berbeda-beda. Itu tergantung kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Nah, cara mengajarkan disiplin positif. Bagaimana cara kita mengajarkan disiplin positif kepada anak-anak? Yang pertama, kayak tadi dibilang Pak Firdaus, terima kasih guru itu adalah guru itu sebagai contoh dia. Yang pertama, guru sebagai contoh penerapan disiplin pada murid. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Setiap aturan dan kesepakatan itu kita diskusikan bersama orang tua, bersama siswa, dan bersama guru-guru dan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, berikan konsekuensi logis. Dan yang terakhir, bersikap tegas tapi bukan marah. Itu cara mengajarkan disiplin positif. Jadi tadi yang pertama, guru sebagai model atau contoh. Yang kedua, diskusikan semua aturan, setiap aturan yang kita buat atau kesepakatan yang kita buat. Yang ketiga, berikan konsekuensi logis. Dan yang terakhir, tegas tapi bukan marah. Nah, kita pindah pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini terdiri atas kebutuhan biologis dan psikologis. Ini saya rasa guru-guru pasti semua sudah tahu, apalagi guru-guru IPA, PKN, PS, ini semua sudah tahu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sayang dan rasa diterima itu siswa itu atau anak-anak itu, mereka itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau penguasaan, anak-anak itu menguasai apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang mereka kuasai.
Kemudian kebebasan. Kebebasan yang dimaksud bukan berarti bebas melakukan apa-apa, tapi mereka bebas melakukan berekspresi tentang pelajaran mereka. Contoh, kita saat ini kalau saya sendiri sebagai guru, ini peringatan juga kepada saya. Kadang kalau saya suruh kumpul tugas harus mau saya. Maksudnya seperti ini. Kalau dia bentuk tulisan harus tulisan. Kalau dia bentuk video harus video. Tanpa kita memberi kebebasan pada siswa. Padahal seperti yang kita ketahui kebutuhan siswa itu tidak sama. Yang penting capaian pembelajaran siswa itu tercapai. Contohnya, saya guru bahasa Inggris. Saya ingin menilai tentang siswa mampu menggunakan kalimat perintah. Kalau siswa tidak mampu buat video, maka siswa bisa saja buat dalam voice note atau rekaman suara atau dalam bentuk tulisan. Jangan kita paksakan siswa harus dikumpul seperti ini, harus dibuat seperti ini, tidak. Tapi harus diberi kebebasan untuk berekspresi atau mereka disuruh diberi kebebasan untuk berkreativitas. Nah, dan kesenangan. Dan terakhir kesenangan. Kesenangan yang di sini dimaksud adalah lingkungan sekolah harus memberikan suasana yang menyenangkan. Kadang-kadang kita bertanya, siswa kita ada beberapa yang tidak hadir. Sudahkah kita merefleksi diri kita? Kenapa siswa itu tidak datang? Apa yang membuat siswa itu tidak datang? Apakah sekolah ini kita dan sekolah sudah mengadakan suasana yang menyenangkan untuk siswa? Kalau kita memberikan suasana yang menegangkan, apakah siswa mau datang? Kalau sudah, kalau dicari gurumu, kau mau dipukul, apakah siswa akan datang? Tidak. Saya yakin jawabannya tidak. Karena sudah ada yang namanya ancaman di awal. Siswa sudah diberi rasa takut. Tapi jika kita memberikan suasana yang menyenangkan, yang aman dan gembira, saya yakin siswa itu tidak akan ada yang mau bolos, mau apa, apalagi tidak datang ke sekolah. Begitu juga kita di kelas. Kalau di suasana kelas kita sudah menyenangkan, kita mulai sudah dengan senyuman, kita kasih mereka games, kita tahu apa kebutuhan di mereka, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti siswanya tidak ada lagi yang alpa dan bolos. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada terdiri dari dua, ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Ada motivasi yang datang dari dalam diri kita dan juga ada motivasi yang datang dari luar. Nah, menurut Diani Bosen, ini teorinya Diani Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kita sendiri saja guru. Coba saya kasih 1-2 kasus kayak kita kemarin PNM. Kita nanti dikasih shock terapi, tidak cair sertifikasi baru kita akan kerjakan. Berarti motivasi kita itu ada di mana? Yang untuk menghindari hukuman, untuk mendapat penghargaan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi kita ada di mana itu? Pada nanti kepala dinas bilang tidak cair sertifikasi baru kita kerja. Berarti kita apa? Untuk menghindari hukuman, untuk mendapat penghargaan, atau untuk menghargai diri kita sendiri? Berarti untuk menghindari hukuman. Yang kedua, seandainya di sekolah kita ini tidak ada larangan atau tidak ada aturan, terserah kita mau datang ke sekolah jam berapa, terserah kita mau masuk kelas jam berapa. Apakah Bapak Ibu guru masih tetap datang tepat waktu sesuai jam atau sesuai jam sekolah jam 7.00 atau sebelum jam 7 ketika kita jadi guru jaga? Seandainya tidak ada hukum, tidak ada tata tertib aturan, tidak ada larangan dari kepala sekolah, suka-suka kita, apakah Bapak Ibu masih mau datang tepat waktu atau tidak? Hah? Menurut saya kalau tidak ada aturan maka akan seenak-enaknya. Artinya semau-maunya saja dia datang kapanpun, apakah ada jam atau tidak. Seenak-enaknya. Ada yang lain?
menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan penghargaan. Tugas kita sekarang adalah menghidupkan motivasi intrinsik siswa, yaitu motivasi ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang lebih percaya diri. Itu yang ingin kita hidupkan saat ini untuk siswa. Jadi kalau kita juga pemikirannya kita buruk seperti itu, kita harus ubah sekarang. Walaupun tidak ada aturan, walaupun tidak ada tata tertib, mari kita tetap datang tepat waktu sesuai dengan jam kita. Jangan kita tidak ada aturan, seenak-enak kita tidak boleh. Tapi harus mengambil motivasi intrinsik yang ketiga, itu adalah menghargai diri sendiri dengan nilai yang lebih percaya diri. Itu yang kita terapkan untuk kita, itu juga yang kita berikan ke siswa. Nah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang terkait hal yang baik disepakati. Pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk positif. Tujuan dari keyakinan kelas adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau kemarin saya juga belum tahu, ternyata keyakinan kelas itu bukan guru yang buat. Saya kebetulan wali kelas 7B. Kemarin saya sudah buat keyakinan kelas, tapi itu hasil pemikiran saya sendiri, bukan hasil diskusi. Di sini sudah dikatakan kalau keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan umum yang terkait hal-hal yang baik yang harus disepakati. Nah, saya kasih contoh satu keyakinan kelas yang sudah dibuat di sini. Keyakinan kelas dari kelas 7B, salah satunya meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ini siswa sendiri yang minta, yang buat. Yang kedua, ada, ini hampir sama semua, tidak boleh mencoret dinding sekolah, jaga kebersihan, masuk tepat waktu di kelas. Kalau keyakinan kelas itu saya buat kemarin pengalaman saya, siswa tetap ada satu keyakinan keras, mendengarkan guru pada saat menjelaskan. Apa yang terjadi? Siswa tetap bermain pada saat saya mengajar. Karena kenapa? Keyakinan kelas itu bukan mereka yang buat, saya yang buat. Jadi tidak ada kesadaran diri mereka. Tapi setelah mereka yang buat sendiri, mereka yang sudah, oh saya yang buat. Jadi itu berasal dari kesadaran diri mereka. Nah, maka tumbuhlah motivasi intrinsik, karena itu muncul dari dalam diri mereka, bukan dari diri kita atau paksaan dari luar atau motivasi ekstrinsik, tapi motivasi dari dalam, dari diri sendiri. Kalau mereka yang membuat, mereka pasti tidak akan melanggarnya. Jadi nanti mudah-mudahan wali-wali kelas, nanti kita buat bersama keyakinan kelas, diskusikan dengan siswanya di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan juga tata tertib kita nanti begitu, tata tertib sekolah. Ada contoh keyakinan perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas, contohnya siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Itu peraturan. Bagaimana bunyinya kalau keyakinan? Kami murid selalu datang tepat waktu. Karena kan mereka sendiri yang buat. Tapi kalau peraturan kita yang buat, pasti ada saja siswa yang melanggar. Tapi karena mereka sendiri yang buat, mereka yang mengatakan kami murid selalu datang tepat waktu. Kemudian contoh yang kedua, di peraturan dilarang mengejek atau membuli teman. Tadi sama. Nah, contoh keyakinannya sudah sama dengan apa yang saya contohkan.
sebagai teman, sebagai pemantau ya. Nah, saya jelaskan satu persatu di sini. Ketika kita menjadi seorang penghukum, yang sering kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan hukuman fisik secara verbal. Nah, menggunakan hukuman fisik secara verbal, jangan senyum. Yang kedua, menurut kita hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara kita. Kita tidak mau dengar hanya siswa, kita sendiri. Proses pembelajaran itu kita saja yang benar, bukan siswa. Yang ketiga, nada suara kita tinggi. Yang keempat, bahasa tubuh, mata melotot, sering menghardik atau meneriaki siswa. Saya sebagai pembuat merasa bersalah juga itu ada dampak negatifnya, tidak selamanya bagus. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman. Kita memposisikan diri kontrol kita sebagai teman. Yang pertama, mengontrol murid melalui persuasi atau berdiskusi, duduk bersama. Nada suara kita akrab, ramah, dan sering bercanda kepada siswa. Nah, ini juga kadang saya memposisikan diri saya sebagai teman. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini contoh kalimatnya. Ani, bagaimana kamu? Kemarin sudah janji kan tidak terlambat. Nah, sekarang kenapa terlambat lagi? Ya sudah, duduk dulu sana kamu. Sambil kita tersenyum. Nah, itulah posisi dokter sebagai teman. Apa dampaknya? Dampaknya murid itu merasa senang dan akrab dengan kita. Namun, murid itu bisa bergantung pada kita. Murid itu bisa bergantung pada gurunya dan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi tidak ada sifat mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada mandiri. Kalau kita terlalu memposisikan diri kita sebagai teman, dampaknya juga siswa tidak bisa mandiri. Nah, yang tadi sebagai pemantau, ujung Pak Fir, Ufit, Ibu Sri, dan Ibu Masriwati. Sebagai pemantau, yang pertama, ciri-cirinya mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya, mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang kedua, mengandalkan perhitungan catatan sebagai bukti. Ini biasa BK, guys. Nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Contoh kalimat yang biasa kita dengar kalau kita memposisikan sebagai pemantau. Kamu terlambat, apa konsekuensinya? Kamu terlambat, apa konsekuensinya? Dampaknya sangat bagus. Murid itu memahami konsekuensi. Guru juga menciptakan kedisiplinan pada peraturan. Dan namun di sini guru harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk memantau murid saat mengerjakan konsekuensinya. Seperti tadi kami dengan Ibu Tirta, mereka memilih sendiri konsekuensinya memungut sampah. Hanya saja kami membutuhkan waktu mengontrol agar siswa disiplin atau taat dalam saat memungut sampah. Nah, waktu kami masuk di kelas lah yang terpotong. Itu dampak. Yang ke berapa ini? Yang sebagai manajer. Yang terakhir. Ciri-ciri posisi kontrol guru sebagai manajer itu yaitu yang pertama, guru membuat kesepakatan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Ini sebagai manajer. Yang kedua, nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Saya kasih contoh kalimatnya seperti ini. Menurut Ani, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar? Kira-kira bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Jadi pada saat posisi kontrol ini, kita tidak mencari siapa yang salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita berdiskusi sesuai berdiskusi mencari solusi dalam sebuah masalah tersebut. Nah, apa dampaknya? Anak-anak itu, siswa itu akan merasa optimis, percaya diri, dan memiliki disiplin positif. Maka dari itu, alangkah bagusnya kalau kita semua guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, alangkah bagusnya. Asalkan jangan yang menghukum. Ini bahaya kalau menghukum. Nah, kita masuk pada segitiga
restitusi yang terakhir. Ini segitiga restitusi ini sebenarnya dia ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dari motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi hukuman. Jadi hukuman itu bisa saja dalam bentuk diskriminasi, hukuman fisik secara verbal, pukulan, cacitan, itu hukuman, dan verbalnya adalah kata-kata yang menyakitkan sesuatu. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau dalam proses pembelajaran kita, seharusnya kita itu menggunakan restitusi. Yang kita gunakan adalah restitusi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid, karena dia itu dalam bentuk jangka panjangnya anak-anak bisa saja trauma. Yang tadi sudah saya bilang, bisa saja mereka jadi berontak, marah, dan juga dendam kepada kita. Kalau konsekuensi itu mereka jangka waktunya pendek, siswa tidak nyaman kepada kita. Kalau saya bilang semangat pagi, semuanya bilang pagi luar biasa. Kita tes semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kurang gerakannya. Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa. Semangat pagi luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, kita ke yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Hal yang baru untuk saya dan juga mungkin teman-teman guru semua. Saya juga nanti di program guru penggerak ini saya tahu ada yang namanya restitusi. Selama ini saya hanya tahu hukuman, konsekuensi. Restitusi saya tidak tahu. Nanti ini saya tahu bahwa ada kata restitusi dan saya ingin berbagi apa itu restitusi karena saya merasa restitusi ini yang tepat dalam menangani kasus anak-anak didik kita. Restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif bagi peserta didik kita. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu juga restitusi adalah proses kolaborasi atau proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nah, jadi restitusi ini memiliki tujuan dan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Apa yang membedakan restitusi ini dengan konsekuensi atau disiplin-disiplin yang lainnya? Tadi saya sudah bilang kita mengharapkan itu restitusi itu memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kalau kita menggunakan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka dapat dan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka mendapat kembali harga dirinya. Restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan teori kontrol William Glasser tentang win-win solution atau solusi menang-menang-menang. Gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, yang salah tidak dirugikan, yang tidak berbuat salah juga tidak dirugikan. Apa yang membedakan? Yang pertama itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu belajar dari kesalahan. Nah, ketika siswa kita berbuat salah, kadang kita guru hanya mengarahkan untuk menebus kesalahan siswa tersebut. Maksudnya menebus bukan dengan menebus jumlah uang, tidak, tapi biasa juga kalau dia dalam berupa barang, kesalahan dalam berupa barang pasti kita suruh menebus dalam berupa uang. Kalau bersalah kepada temannya pasti kita suruh meminta maaf. Hanya sebatas itu. Kalau sudah minta maaf sudah, tidak ada lagi lanjutannya.
Tanpa kita sadari, siswa itu bisa saja mereka masih timbul lagi rasa dendamnya, rasa irinya. Tadi yang maaf itu hanya sekedar drama, bukan dari motivasi dalam diri mereka untuk meminta maaf, tapi karena kita yang memaksa sebagai guru. Tapi kalau kita menggunakan restitusi ini, setelah menebus kesalahan, setelah seorang yang berbuat salah menebus kesalahan, mereka itu akan merasa lega, seolah-olah tidak akan lagi, seolah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Perbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Karena restitusi itu adalah proses refleksi. Tahu refleksi itu mengevaluasi diri. Kita menanyakan apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harusnya kita lakukan. Itu restitusi. Bisa juga orang yang melakukan kesalahan, mereka merefleksi dirinya dengan begini, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya. Seperti kemarin ada kasus siswa yang mengata-ngatai gurunya. Seharusnya mereka kita gunakan cara restitusi, bukan hanya sekedar minta maaf, tapi kita timbulkan motivasi dari dalamnya mereka supaya mereka itu berefleksi. Mereka berefleksi, oh apa yang harus saya lakukan? Kita tanya siswa tersebut, bukan kita yang suruh, bukan faktor eksternal, bukan kita bilang pergi minta maaf sama guru, tidak. Tapi mereka yang menyadari sendiri untuk pergi meminta maaf. Jangan kita yang paksa mereka, tapi mereka yang harus muncul. Jadi kita tanya, apa yang harusnya kamu lakukan ketika kamu sudah berkata begitu seperti kepada guru? Karena jadi restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Nah yang terakhir, restitusi itu menuntun melihat ke dalam diri. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin terlihat terdengar atau seperti apa? Orang yang kamu percaya tentang bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam memproses siswa menggunakan restitusi. Jadi ada contoh pertanyaan yang pertama bisa kita katakan, kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai itu? Restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ketika kita menanyakan kepada siswa, kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa? Itu kita sudah secara tidak langsung, tanpa kita sadari, kita sudah membentuk karakter siswa tersebut. Nah, berarti dia bukan dipaksa lagi dari luar. Nah, jadi kita ibu tidak mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Bisa kita bilang seperti itu. Karena kita bukan mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi kita mau cari solusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dari kasusnya tersebut. Sebenarnya kalau ada yang fokus, saya mau menontonkan sebuah video, hanya saja tidak video. Bagaimana cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan sebuah kasus menggunakan restitusi. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita menyelesaikan sebuah kasus, kalau kita tidak menggunakan restitusi, pasti kita langsung tanya, siapa yang salah? Langsung begitu kan? Tapi kalau kita menggunakan restitusi, kita selalu pasti bertanya. Pasti kita bisa mengatakan begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu agar apa? Agar siswa tidak merasa terpojok, tidak merasa direndahkan. Biasa kita langsung bilang begini, siapa yang salah? Kamu atau dia? Kita langsung menghakimi tanpa harus menanyakan, tanpa harus dulu menstabilkan identitas. Kita tidak tanya dulu, kita tidak memberikan penguatan. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini tadi yang saya bilang, setelah kita sudah kasih penguatan, kita kasih validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah, kita cari tahu. Kita suruh mereka bercerita. Keyakinan. Ini kita harus buat dulu keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dari diri kita sendiri, tidak bisa kita buat dari kepala sekolah saja sendiri, tidak bisa dari guru-guru sendiri, tapi keyakinan itu harus didiskusikan, harus kita duduk bersama, kolaborasi dari orang tua, siswa, kepala sekolah dan guru seluruh warga sekolah. Kalau sudah ada keyakinan, pada tahap menanyakan keyakinan ini, kita bisa tanya,
keyakinan kelas apa yang kalau di kelas ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Contohnya kayak tadi umpamanya dia buang sampah sembarangan. Keyakinan apa yang sudah kita kesepakati? Dia akan berpikir sendiri. Apa dia berpikir sendiri? Oh, keyakinan yang kita buat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Atau apa? Kita bisa tanyakan. Apa keyakinan yang sudah kamu buat? Bagaimana caramu? Kita tanya sendiri. Mereka berpikir sendiri untuk menentukan solusinya. Mereka berpikir sendiri. Jangan kita yang suruh, jangan kita yang beri hukuman, jangan kita yang beri konsekuensi, tapi biarkan mereka sendiri yang berpikir. Kemudian kita juga bisa menjadikan diri mereka sendiri pembentukan karakter dengan memberi pertanyaan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bisa tanyakan kepada siswa seperti itu. Nah, itu saja mungkin menurut tentang segitiga restitusi. Jadi hari ini ada budaya positif, disiplin positif, motivasi, kebutuhan dasar manusia, konsekuensi, hukuman, dan segitiga restitusi. Nah, di situ bisa dilihat ada hukuman dan konsekuensi. Ada contoh-contoh kasus hukuman dan konsekuensi. Bisa dicentang di titik-titik itu yang menurut Bapak Ibu yang manakah konsekuensi, yang manakah hukuman. Silakan dicentang. Ya. Bagaimana apakah Bapak Ibu sudah mengerti perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini contoh-contoh ini saya ambil dari pengalaman kita selama ini mengajar. Jadi apa itu? Tadi di depan Bapak Ibu semua sudah ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan hukuman atau konsekuensi? Kita mulai pertanyaan yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Sanksi atau hukuman? Menurut Bapak Ibu itu apa? Iya, itu adalah konsekuensi. Ada yang benar? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Sanksi atau hukuman? Hukuman. Tetes, itu hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang ada yang dibuat di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Alhamdulillah, betul. Yang ketiga, yang keempat, murid diminta untuk push up 10 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kita coba juga. Itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, itu konsekuensi atau hukuman? Itu hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Ini kita terapkan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman. Bukan konsekuensi. Hukuman. Seharusnya kita tanyakan dulu siswa kita, kenapa kamu pakai sepatu warna putih bukan warna lain? Jangan langsung ambil sepatunya ternyata. Itu saya baru tahu. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Jangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Ada yang salah? Siapa yang benar semua ada? Betul lah. Semua alhamdulillah. Berarti sudah paham apa itu konsekuensi dan salah. Itu dalam bentuk verbal, sentuhan, atau bisa juga perkataan yang membuat siswa itu percaya dirinya rasis. Kemudian ini ada lagi kedua kasus. Silakan Bapak Ibu guru duduk dalam kelompok berdiskusi menyelesaikan 2 kasus ini. Diskusi ada menstatuskan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan identitas. Ada 2 tadi.
Yang pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada sebuah kasus yang biasa terjadi di sekolah. Inti dari kasus ini bahwa seorang siswa itu terlambat masuk sekolah karena dia bangun kesiangan. Nah, karena terlambat jadi dia terburu-buru untuk datang ke sekolah sehingga memakai sepatu dengan warna yang berbeda. Namun berarti ini sudah melanggar peraturan sekolah, dan kemudian guru yang menanggapi, yang kebetulan menjadi guru juga, menanggapi bahwa itu adalah merupakan sudah hal yang melanggar peraturan sekolah. Dia sudah terlambat, kemudian memakai warna sepatu yang salah juga, berarti kesalahannya double. Pertanyaannya dalam kasus tersebut sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Nah, menurut kelompok kami, posisi yang diambil oleh Bapak Lukman itu sebagai penghukum. Kenapa kami katakan demikian? Karena Pak Lukman bersikeras kepada peraturan yang berlaku dan mengatakan dengan kalimat yang bernada keras seperti kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah salah, kamu terlambat dan memakai warna sepatu yang salah juga. Jadi kami menyimpulkan bahwa posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Menurut kami, pertanyaan yang sebaiknya dikatakan oleh Pak Lukman jika berposisi sebagai manajer adalah, Sabrina, menurut kamu warna sepatu yang kamu gunakan sudah sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak? Ya, baik, terima kasih. kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1, kita di kelompok 1 dengan kasus yang berbeda. Baiklah, untuk kasus yang pertama ini tentang guru mata pelajaran guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi Sagit ini, yaitu 1, realisasi menstabilkan identitas. Untuk soal yang kedua, dari hasil diskusi kami, soalnya menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Bibi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Untuk jawaban kami dari kelompok yang super ini, sesuai langkah-langkah yang kami terapkan, yang dilakukan oleh soal cerita ini, menstabilkan identitas ketika Bibi dan Natali dipanggil oleh Ibu Santi. Kemudian ketiga, validasi tindakan salah ketika Bibi dan Natali menertawakan, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk soal ketiga dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Bibi dan Natali? Jelaskan jawabannya.
Untuk kesimpulan dan keseluruhan dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali di sini? Ya, di sini sudah tepat apa yang diambil oleh Ibu Eni untuk menstabilkan ketiga permasalahan yang dihadapi yang sesuai dengan realisasi. Kemudian ada 3 faktor, ada menstabilkan, ada validasi, ada menanyakan keyakinan. Jadi sudah sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Ani. Terima kasih atas kelompok kami yang sangat super ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasus Sabrina. Yang pertama, pertanyaan pertama itu adalah posisi Pak Lukman. Kelompok 2 tadi menjawab apa pada saat posisi Pak Lukman? Posisi kontrol Pak Lukman sebagai penghukum. Ya, betul sekali. Posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Betul pada saat kalimat yang sudah dijelaskan tadi indikatornya. Kemudian hukumannya itu dia buat juga sendiri, bukan hasil dari refleksi atau diskusi bersama dengan Sabrina. Kita kesepakatan sekolah kita, ya. Karena ingat peraturan itu bukan kita yang buat, tapi berdasarkan hasil diskusi bersama dengan kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Itu tadi sudah bagus ya. Alhamdulillah kelompok 2 sudah sangat paham tentang kontrol diri, tentang posisi kontrol guru dan juga disiplin positif dan keyakinan kelas. Kalau kelompok 1 tadi kita penguatan, apakah sudah sesuai dengan restitusi? Sudah. Ya. Langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi sudah sesuai menggunakan langkah-langkah restitusi. Tanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, apakah mereka masih ingat atau tidak sama tadi dengan Sabrina. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 dan 2, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih sekali. Ternyata Bapak dan Ibu guru hari ini, pagi ini sudah paham tentang apa itu budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Sebelum saya tutup pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin memberikan saran, tanggapan, atau masukan, atau ada yang ingin bertanya tentang budaya positif? Saya beri kesempatan, silakan. Oke, terkait dengan budaya positif ini, saya berharap untuk ke depan lagi SMP Negeri 1 Menu ini agar menerapkan di mana saya dengar tadi dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin baiknya pada saat apalagi memasuki tahun ajaran baru, awal kegiatan kita perlu membuat keyakinan kelas ini biar kelas kita teratur. Adapun hukuman atau apapun yang itu nanti kita serahkan seperti yang disampaikan tadi, yaitu kita kembalikan lagi ke siswa apa maunya. Begitupun terkait dengan keyakinannya itu. Terima kasih. Luar biasa jawabannya yang sangat bagus sekali dari Pak Firdaus. Apakah ada hal yang baru atau apakah ada ilmu baru atau ada sesuatu yang baru yang Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu ketahui dari pemaparan tadi? Mungkin dari kelompok sini bisa. Hal baru yang saya dapatkan memiliki ilmu. Ya. Jadi di sini kita bisa membedakan yang mana yang disebut konsekuensi, hukuman atau restitusi, dan banyak budaya-budaya positif lainnya. Oh, ada industri. Oke, saya tambahkan sedikit. Ya, hal baru yang saya dapatkan itu bagaimana kita memposisikan diri sebagai bagaimana kita memposisikan kontrol diri ya, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, dan bagaimana membuat siswa merasa bersalah. Ya itu bagaimana itu yang hal baru yang bisa saya dapat juga, terutama dalam menghadapi masalah yang sering terjadi di sekolah. Ya, bagaimana cara memposisikan diri. Terima kasih.
dalam proses apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana Sondeng hari ini. Terima kasih karena selama ini belum ada sih yang mendidik pembelajaran seperti ini, di mana di sini ada hal yang paling baru sekali manfaat dari pembelajaran apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana Sondeng. Terima kasih atas paparan materinya. Di sini ada hal yang baru yang saya dapatkan. Yang pertama tadi itu ada apa yang disampaikan oleh Ibu Sri, itu saya bisa mengetahuinya dari mana manajer, kemudian penghukum di situ. Kemudian yang paling akhir tadi ada realisasi sama apa ya? Apa restitusi, mohon maaf. Realisasi restitusi yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana Sondeng. Terima kasih atas paparannya, karena ada berbagai macam manfaat yang saya dapatkan mulai dari pembelajaran yang tadi, dan terakhir ini menanyakan keyakinan ini mudah-mudahan saya bisa terapkan nanti setelah selesai proses diskusi hari ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kita terapkan di kelas. Setelah pelajaran bisa kita tanyakan kepada siswa kita, apakah mereka paham atau tidak. Baru kita tanya, apa pelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, apa yang kamu sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Itu menguji siswa pemahamannya tentang materi yang kita sajikan hari ini. Besar harapan saya agar budaya positif itu kita terapkan di sekolah kita ini, mulai dari kita rubah ya, yang tadinya kita masih sering memberikan hukuman, bukan konsekuensi atau menggunakan restitusi, tidak sama sekali, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggunakan langkah-langkah restitusi. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasi dan kesempatan dan juga waktunya. Mohon maaf karena saya sudah begitu banyak meminta waktu Bapak Ibu. Akhir kata, semoga kita semua diberi kesehatan, semoga kita semua bisa ketemu di tugas-tugas saya yang berikutnya, dan terima kasih sekali atas dukungan dari Bapak Ibu guru semua atas program bergerak ini. Harapan saya di angkatan 12 nanti banyak teman-teman yang bisa ikut masuk program ini, kembali kepada motivasi kita, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa, dan kita guru ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan guru penggerak tergerak.